Nita, Anita, Wati, boleh. Uh, Bapak dan Ibu, saya mencoba berbagi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah isi sebenarnya yang akan saya bagikan. Ini adalah memahami proyek, menyiapkan, mendesain, mendokumentasikan, dan evaluasi dan tindak lanjut. Ini sebenarnya saya adopt dari panduan ya Bapak Ibu. Nanti ada beberapa yang silakan Bapak Ibu baca di panduan. Nanti akan ada ada beberapa penekanan dari saya kalau memang informasinya tidak tersurat di panduan. Pertama, memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini Bapak dan Ibu bisa baca. Ini proyek penguatan profil Pancasila yang mendasarinya adalah Kepmen 262. Kalau Bapak baca di panduan itu masih Kepmen 52, itu sudah di Kemendikbudristek nomor 262/M 2022. Proyek profil penguatan Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk upaya pencapaian kompetensi dan karakter. Ini yang saya bold, ini aturan mainnya ya Bapak Ibu. Yang kedua, proyek profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Satuan pendidik melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja. Ini yang amanah dari Kepmen 262. Ini profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Ini letaknya salah. Ini pertama yang harus kita tahu. Ini yang nanti akan yang akan dicapai di proyek profil. Bagaimana cara kita mencapai profil pelajar Pancasila? Berikutnya Bapak dan Ibu, ini aturan mainnya. Ada 4 cara untuk penerapan profil pelajar Pancasila. Sekali lagi, untuk profil pelajar Pancasila ada 4 cara. Ada integrasi dengan intrakurikuler, terintegrasi dengan ekstrakurikuler, dikuatkan di proyek profil pengembangan profil pelajar Pancasila, dan sustainable-nya, keberlanjutannya di budaya sekolah pendidikan. Jadi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada salah satu untuk menguatkan penerapan profil pelajar Pancasila. Oke, ini filosofisnya Bapak dan Ibu. Kami ambil dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak ingin kita mendapat pengetahuan saja, tapi juga harus dapat mengalaminya sendiri. Maka proyek penguatan profil pelajar Pancasila, filosofisnya adalah salah satu sarana mencapai profil, berkesempatan untuk mempelajari tema-tema isu penting dengan sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Ini yang diinginkan oleh proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oh, ini ada double, sorry. Nanti saya delete yang atas ya Bapak Ibu. Ini adalah prinsipnya Bapak dan Ibu. Ada 4 prinsip proyek profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau Bapak Ibu sebut P5 ya, bisa disebut. Yes, biasa disebut, walaupun ada yang bilang 5P, ada yang bilang P5. Bebas Bapak Ibu. Pertama adalah prinsipnya holistik. Ini saya bold, ini holistik itu berarti utuh, saling keterhubungan dan terpadu. Kontekstual itu adalah pengalaman nyata, menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama, itu kontekstual. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik, yaitu murid sebagai subjek, guru sebagai fasil. Eksploratif itu berarti membuka ruang lebar untuk proses inquiry dan pengembangan diri bagi siswa. Ini 4 prinsip yang Bapak Ibu lakukan untuk pengembangan proyek profil. Kemudian ini penyiapan ekosistem, ini bisa Bapak Ibu baca di panduan, ada tugas kepala sekolah, ada pendidik dan pengawas. Pasti bingung ya, kenapa ada pengawas? Ini hanya ingin memberitahu Bapak dan Ibu bahwa pengawas itu juga kita libatkan untuk memberikan pendampingan bahwa ini berjalan baik atau tidak, dan memberikan dukungan kepada satuan pendidikan. Makanya tugasnya ada di dalam panduan. Penerapannya harus berpikiran terbuka, senang mempelajari hal baru, dan kolaboratif. Ini budaya yang harus dibangun di sekolah supaya anak-anak bisa nyaman, tenang, dan senang untuk menjalani proyek profil. Kemudian ini yang mungkin saya banyak penekanan di sini untuk mendesain Bapak dan Ibu. Yang pertama harus dilakukan adalah membentuk tim fasil
proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dilakukan Kepala Satuan Pendidikan bersama tim Fasil ya. Yang kedua, setelah membentuk tim Fasil, kemudian Bapak Ibu mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Setelah dua ini dilakukan, baru Bapak Ibu merancang dimensi, tema dan alokasi waktu dan sebagainya, kemudian menyusun modul proyeknya dan merancang strategi. Alur ini, Bapak Ibu, ini ada di bawah, ada keterangan. Perencanaan ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidik. Jadi ini bukan template, sama seperti KWSP, seluruh yang kami taruh di panduan itu bisa dikembangkan, bukan template baku gitu ya Bapak dan Ibu. Ini yang ada kaitannya dengan yang ini Bapak Ibu, mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah. Ini tahapan implementasi untuk penguatan. Setelah Bapak identifikasi, Bapak Ibu di tahap yang mana sih? Tahap awal, tahap berkembang, tahap siap, atau tahap mahir. Ini kalau tahap awal Bapak Ibu bisa ibaratnya tuh memakai langsung tanpa penyesuaian. Itu silakan kalau sesuai dengan konteks yang dibutuhkan Bapak dan Ibu. Yang kedua, tahap berkembang, membuat penyesuaian terhadap modul yang disediakan Kemendikbud. Kemudian tahap siap, membuat penyesuaian dan melibatkan peserta didik sesuai dengan konteks lokalnya. Kemudian kalau tahap mahir ibaratnya buat dari nol ya Bu. Kalau dari Pertamina mulai dari nol. Bapak dan Ibu mengembangkan ide dan modul sesuai konteksnya dari nol. Bapak Ibu silahkan mengembangkan sendiri. Bisa dilihat dari yang sudah kami buat. Berikut adalah dimensinya Bapak Ibu. Sebagai PSP pastinya sudah tahu, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, nalar kritis, dan kreatif. Ada sedikit catatan dari saya, Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah tahu semuanya. Kami menyarankan yang di underline, disarankan mengambil 2-3 dimensi yang relevan dalam 1 tahun. Jadi kalau ditanya, bolehkah dimensi dalam 1 tahun sama? Boleh Bapak dan Ibu. Karena di panduan Bapak Ibu bisa baca, kami menyarankan mengambil 2-3 dimensi yang relevan. Kenapa? Karena dimensi Bapak dan Ibu itu ada elemen-subelemennya yang begitu banyak. Dan pengembangan karakter itu tidak bisa instan gitu ya. Tiba-tiba saya ngambil gotong royong sekali saja gitu. Atau kepedulian, kolaborasi itu harus continuing, dan kami menyarankan memang 1 tahun untuk dimensi yang sama supaya Bapak Ibu bisa mudah menilainya. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak lebih dari 2 atau 3 dimensi dalam 1 tahun? Boleh Bapak dan Ibu. Karena bunyinya cuma saran, Bapak dan Ibu, silakan lebih dari 2, namun ada konsekuensinya, yaitu penilaian. Kenapa konsekuensinya penilaian? Karena dimensi elemen itu adalah tujuan dari modul proyek. Yang namanya tujuan sama seperti modul ajar, tujuan itu adalah semua yang harus kita capai, dan assessment-nya, langkah dan assessment-nya menuju ke sebuah tujuan. Karena di proyek profil tujuan kita adalah dimensi elemen dan subelemen, maka dia menjadi langkah, masuk ke langkah dan masuk ke assessment. Ini tema dalam PAUD, ini ada, saya skip saja Bapak Ibu. Ini 8 tema SD dan SMA. Di sini pertanyaannya pasti, bolehkah habis dalam 3 tahun? SD ada 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 6 tahun. Kalau ditanya harus habis atau tidak, sekarang kita sepakat dulu Bapak dan Ibu bahwa mengganti kata harus dengan kata boleh, ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada keharusan di dalam membuat ini, buat Bapak Ibu buat yang menyenangkan dan meringankan Bapak Ibu. Jadi kalau mau berulang, silahkan. Jadi nggak harus habis Bapak dan Ibu. Di berapapun jenjangnya, boleh berulang temanya. Tapi ada ketentuannya. Nanti kita bahas di next-nya. Ada tema kebekerjaan, ini wajib buat SMK. Jadi untuk SD sampai SMA, itu sampai di suara demokrasi. Kecuali SD ya. SD itu tidak ada suara demokrasi, hanya sampai bangunlah jiwa dan raga. Artinya SD itu ada 6 tema,
SMP, SMA itu ada 7 tema yang bisa diambil. Berikut ketentuannya Bapak Ibu kaitannya dengan yang atas. PAUD 1-2, ini dalam 1 tahun ajaran, dan seterusnya SD sampai 2 dan 3, 3 dan 4 nih. Aturan Permendikbudnya adalah dalam 1 tahun, proyek profil harus tema berbeda. Jadi kalau ditanya boleh berulang, boleh di tahun berikutnya. Gitu ya Bapak dan Ibu. Aturan main Kepmennya, Bapak Ibu misalnya SMP, 3-4 proyek. Ambil 3 proyek. Temanya dalam 1 tahun harus berbeda. Kalau dalam tahun yang sama. Tapi misalnya naik ke kelas, ini untuk kelas 7. Kelas 8-nya mau mengulang tema yang sama. Dengan topik yang berbeda, sekali lagi tema yang sama, topik yang berbeda, silahkan Bapak dan Ibu. Karena ada di berbagai sekolah yang tanya sama saya, Bu, ada di sekolah yang permasalahan konteksnya, sekali lagi, prinsip pertama tadi, kontekstual. Mereka memang butuh sekali bangunlah jiwa dan raga dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena di sana itu toleransinya belum tinggi, banyak sekali permasalahan terkait di mental ya, baik kekerasan seksual maupun perundungan dan sebagainya mau dibahas secara berkala itu, sehingga tahun ini bahas perundungan, kemudian tahun depannya dibahas yang lain, tahun depannya dibahas masalah yang lain. Silahkan Bapak dan Ibu. Karena memang yang diutamakan adalah kontekstual permasalahan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Ini alokasi waktu disesuaikan dengan Bapak Ibu. Ini ada di panduan, silakan baca. Kalau ada yang tanya, bolehkah alokasinya kurang dari ini? Jawabannya mohon maaf tidak boleh ya Bapak dan Ibu, karena alokasi waktu ini masuk ke struktur, dikurangi dari 20-30 dari total pembelajaran. Jadi bukan berbagi jam ya Bapak dan Ibu. Ini kalau SD kelas 1 4 252 maka dia 252. Bagaimana pembagian alokasi waktunya ke dalam tema? Tolong tentukan terkait, jangan dibagi rata. Misalnya SMP kelas 7 sampai 8 360 JP. Bukan berarti tadi minimalnya adalah 3. Bukan berarti 360 bagi 3, tapi sesuaikan dengan kedalaman yang mau Bapak Ibu ambil, gitu ya. Kedalaman temanya, keluasan dan kedalaman temanya yang mau Bapak Ibu gali. Bisa jadi kalau saya ngambil karena masalah kontekstualnya adalah bangunlah jiwa dan raga, maka dia mengambil alokasi terbanyak. Misalnya dia ngambil 150 sendiri, atau 160, selebihnya 100, atau bahkan 110, 90. Silakan Bapak Ibu, tergantung kedalaman materi yang Bapak Ibu mau gali. Jadi tolong jangan dibagi rata. Kemudian ini contoh pelaksanaannya, ada 3 yang kami tawarkan. Sekali lagi, ini adalah contoh tawaran dari kami. Yang pertama adalah 1 hari dalam 1 minggu, kemudian 2 jam sebelum pembelajaran berakhir, atau sistem blok. Jadi ada 3, 1 hari di dalam 1 minggu, 2 jam sebelum pembelajaran berakhir, atau sistem blok. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah boleh di luar ini? Sangat boleh, karena tidak ada keharusan di dalam panduan. Bukan pattern, tadi Pak Yusri juga sudah menjelaskan, panduan kami hanya memberikan rambu-rambu. Apakah boleh di luar ini? Boleh Bapak Ibu. Katakanlah misalnya Ibu supaya tidak terjadi tarikan guru, Bu saya lebih mudah kalau yang ngambil yang nomor 2, tapi enggak 2 jam pelajaran sebelum 2 jam pelajaran berakhir, tapi saya mengalokasikannya setelah pembelajaran berakhir. Jadi setelah pembelajaran misalnya jam 12, kalau di sini kami menyarankan 2 jam sebelum berakhir. Tapi ada sekolah yang bilang, saya mau ngambil 2 jam, tapi setelah jam pelajaran berakhir. Silahkan Bapak dan Ibu. Kalau ada sekolah yang nanya, Bu, Senin sampai Jumat itu agak susah mengatur waktunya. Bolehkah saya ngambil di hari Sabtu? Silahkan Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada ketentuan dalam alokasi waktu baik buat Bapak Ibu. Sekali lagi yang harus di-underline adalah yang menyenangkan Bapak Ibu dan tidak menyusahkan. Berikut adalah komponennya.
Profilnya ada 4 komponen, profil modul, tujuan, aktivitas, dan asesmen. Nah, profil modul ini isinya seperti biasa tema, topik yang Bapak Ibu ambil, fase, durasi. Ini kayak cover ya Bapak dan Ibu profilnya. Kemudian tujuan, inilah tujuan adalah dimensi, elemen, subelemen profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek. Kemudian aktivitasnya ini menggambarkan alur aktivitas secara umum, kemudian penjelasan detailnya dalam setiap tahapannya, kemudian berakhir di asesmen, instrumen pengolahan hasil asesmen. Berikut gambarannya Bapak dan Ibu, ada catatan dari saya, kami. Ini tujuan adalah isinya dimensi subelemen, aktivitas menyesuaikan dengan tujuan modul, asesmen mengukur tujuan modul proyek. Hati-hati terhadap isinya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ini catatan, antara tujuan aktivitas pembelajaran dan asesmen harus selaras, asesmen dilakukan pada awal proses dan akhir. Nah, ini catatannya, asesmen awal dilakukan pendidik untuk mengidentifikasi dimensi, elemen, dan subelemen yang akan dipilih dan capaian fasenya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah berdiskusi, inilah asesmen awalnya Bapak dan Ibu. Jadi asesmen awal yang diminta di modul project itu justru mengidentifikasi dimensi, elemen, subelemen yang Bapak Ibu butuhkan, gitu ya. Berbeda dengan modul ajar ya. Biasanya di awal tujuan pembelajaran, di awal kegiatan. Justru ini asesmen ini dilakukan pada saat pertama kali mau buat modul. Jadi sebelum membuat project, Bapak Ibu kan pasti tentukan dimensi elemennya. Itu yang mau dibawa ke dalam tema. Modul project diharapkan bisa menumbuhkan nilai yang terkandung dalam profil. Tidak perlu seluruh elemen dan subelemen diambil untuk membuat modul project. Nah, ini Bapak dan Ibu tolong pastikan aktivitas dan asesmennya mengikuti dimensinya. Kalau kita bicara tentang pengolahan sampah, bukan belajar bagaimana mengelola sampahnya, tapi boleh itu dipelajari, tapi memasukkan unsur dimensinya. Apakah kerjasamanya, bagaimana sampah itu dianalisis, bagaimana menganalisis dampak dari sampah, itu kan ada nalar kritisnya, ada kerjasama, misalnya Bapak Ibu saling bertukar informasi, jadi banyak hal yang bisa dilakukan dari how to-nya. Jadi tema dan topik itu kendaraan Bapak Ibu untuk meningkatkan dimensi dan elemen subelemen di profil pelajar Pancasila. Berikut adalah contoh pengembangan alur Bapak dan Ibu. Contoh pertama adalah pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Contoh kedua, mengamati definisi, menggagas, memilih, dan merefleksikan. Temukan, bayangkan, lakukan bagian. Bapak dan Ibu, di setiap alur itu ada deskripsinya. Mohon dibaca, ini ada di panduan. Apa itu pengenalan, apa yang harus kita tuangkan di kontekstualisasi. Pengenalan itu adalah mengenali, membangun kesadaran. Kontekstualisasi menggali masalah yang ada. Kemudian aksi menjawab kontekstualisasi masalahnya, refleksi dan tindak lanjut. Kalau ditanya, apakah saya boleh menggunakan nama-nama di luar alur ini, Bapak Ibu, saya nggak mau pakai kata temukan, bayangkan, lakukan, bagikan, atau pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, tindak lanjut, boleh ya Bapak dan Ibu. Namanya boleh beda-beda, tapi Bapak Ibu harus pastikan alur berpikirnya. Pertama Bapak Ibu harus membangun kesadaran dulu peserta didik. Apapun rumusannya, jadi mempersiapkan, mengenal, mendekati persoalan. Jadi membangun kesadaran peserta didik dulu terhadap tema topiknya. Kemudian silahkan ambil permasalahannya, yaitu kontekstualisasi tadi, atau kita bisa sebut di contoh 3 itu bayangkan. Dekatkan dengan permasalahan yang ada di sekolah, dari umum berarti ya, informasi dulu terkait tema topik, kemudian masalah kontekstual yang ada di sekolah, kemudian aksinya menjawab masalahnya, kemudian refleksinya mau diapain, tindak lanjutnya mau seperti apa. Namanya bebas, alur berpikirnya seperti tadi Bapak dan Ibu. Ini contoh modul, ini ada di panduan Bapak Ibu. Kami memberikan sebenarnya ada contoh fase D, bagaimana contoh menurunkan tema ke topik, itu ada semua di panduan. Bagaimana membuat
eee, menggradasi, menentukan apa, sudah berkembang, mulai berkembang gitu, menurunkan dari, CAPK 009, semuanya ada di panduan Bapak Ibu, silakan dibaca. Ini contoh asesmen yang kami tawarkan, dikembangkan di luar ini bisa ya Bapak Ibu, apapun bisa, rubrik, contoh asesmen formatif ada rubrik, umpan balik, kemudian, observasi, diskusi, presentasi, dan lain-lain. Asesmen sumatifnya bisa presentasi, ini poster, diorama, produk, teknologi, atau SS atau kolase dan sebagainya. Kembali lagi asesmen sumatif bisa berbentuk produk. Produk itu bukan produk yang bisa dipegang ya Bapak Ibu. Artinya produk itu bisa berbentuk desainnya, bisa berbentuk sebuah esai, bisa bentuk sekolah drama, poster dan lain-lain, tapi bukan dinilai produknya, tapi proses membuat sampai ke produk itu. Ini ada note-nya, silakan buka, panduan halamannya. Peran asesmen formatif dan sumatif itu ada di panduan 75 sampai 73 di versi terbaru yang Bapak bisa cari di kurikulum.kemendikbud.go.id. Ini mendokumentasikan Bapak dan Ibu, ini prinsip jurnal. Dengan cara jurnal, portfolio, dan rubrik ini bisa Bapak Ibu baca. Mungkin tidak saya baca satu-satu, tapi prinsipnya bisa dilakukan. Ini evaluasi, prinsip membuat rapor, menunjukkan keterpaduan, tidak menjadi beban administrasi yang berat, kompetensi utuh. Berikut caranya Bapak Ibu. Ini mungkin tampilan rapot. Mungkin bisa jadi berbeda, bisa jadi sama di e-rapot ya Bapak dan Ibu. Ini yang diminta, di dalamnya ada deskripsi singkat terkait apa itu modul proyek pertama, proyek kedua, kemudian setelah itu di dalamnya itu ada mencantumkan dimensi, yaitu yang di atas ini, kemudian sub-elemen ini yang di bawahnya mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, ini adalah sub-elemen, kemudian ini rumusan kompetensinya yang pada akhir fase yang Bapak Ibu bisa baca di CAPK 009-H ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu tinggal checklist. Checklistnya seperti apa adalah 4 kriteria yang kami tawarkan, mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Jika ada yang tanya, kapan sih kami melakukan pembuatan rapor P5, apakah harus setiap semester kami cantumkan pelaporannya? Tidak perlu ya Bapak dan Ibu. Untuk P5 cukup 1 tahun sekali, karena pengerjaannya membutuhkan waktu cukup panjang, jadi bisa jadi begitu semester pertama 6 bulan, itu Bapak Ibu lagi di tengah-tengah pengerjaan proyek, sehingga jika proyeknya 3, langsung saja 3-3-nya dilaporkan di akhir tahun, tanpa harus membelah menjadi semester dan akhir tahun. Bapak Ibu, nah Bapak Ibu bisa baca, ini tampilan website kita, Kurikulum Merdeka. Bapak Ibu bisa klik kurikulum.kemendikbud.go.id, ini panduan-panduan, silakan. Ada panduan proyek pengembangan proyek-proyek Pancasila, termasuk yang tadi KUSP dan lain-lain. Ini Bapak Ibu yang di CAPK 009, kami sudah buatkan buku berbentuk buku ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak susah baca CAPK-nya. Ini sudah kami jadikan buku, masih di kurikulum.kemendikbud.go.id. Bapak Ibu tinggal klik profil pelajar Pancasila, maka keluar aturan mainnya. Ini dimensi, elemen, subelemen, beserta pada akhir fasenya. Untuk setiap tingkat salah satu dimensi dan elemen sama, namun kegiatan yang berbeda sebagai bentuk kegiatan yang berkelanjutan. Mana Bu pertanyaan apa? Nomor 21 Bu, apakah boleh untuk setiap tingkat salah satu dimensi dan elemennya sama, namun kegiatannya berbeda sebagai bentuk kegiatan yang berkelanjutan? Boleh saja Bapak dan Ibu. Dimensinya sama, elemennya sama, itu berulang. Kalau memang kebutuhannya untuk kontekstual daerahnya ya, Bapak dan Ibu. Cuma pastikan alurnya berbeda. Ini yang sulit. Jadi kalau alurnya sama, percuma. Karena sudah dilakukan. Begitu aktivitas, misalnya kita mau ngambil dimensi
dan elemen yang sama namun kegiatan yang berbeda. Oh, maksudnya topik berbeda. Gitu. Kalau topik berbeda boleh Bapak dan Ibu. Misalnya dimensi kerjasama. Tadi saya sudah bilang ada di salah satu sekolah yang mungkin penekanannya intoleran. Dia mau ngangkat dimensi Bhinneka Tunggal Ika, berkebinekaan global untuk sama yang beriman bertakwa supaya mendekatkan itu terhadap toleransi gitu. Kemudian dibahas secara berkala selama 1 tahun untuk dimensi yang sama dan elemen yang sama. Silahkan Bapak dan Ibu. Jika memang itu benar-benar dibutuhkan dan bisa meningkatkan anak, karena nggak bisa cuma 1 kali ya, ketika kita bisa bilang anak bisa bekerja sama dengan baik. Saya ngambil dimensi gotong royong, elemennya kolaborasi. Kalau itu belum terlihat pun bisa diulang di yang berikutnya, Bapak dan Ibu. Cuma kalau dia sudah terlihat, maka silahkan ganti dimensi dan elemennya. Kalau mau mudah, bisa main kelas 7 dan setiap tingkat. Oke, boleh Bapak dan Ibu kalau penekanan. Jadi ini ya Bu ya, sebetulnya tujuan akhir yang harus dicapai oleh siswa apa begitu ya Bu ya, dan untuk proyek itu ya memang nggak bisa ya Bu, hanya dinilai 1 kali, iya. 1 kali gitu. Jadi bukan sekadar dicontreng ya Bapak Ibu, oh Anita bisa kerja sama, oh belum bisa kerja sama, oh sudah berintak, misalnya sudah mampu berakhlak atau bisa empati terhadap orang, oh belum bisa. Jadi bukan sekedar bisa dan belum bisa, tapi ketika belum bisa itu diapain. Sama seperti modul ajar ya, kalau anak belum bisa baca masa ditinggal, kan jangan ditinggal ya. Artinya tetap dikembangkan. Kalau saya sudah punya tahu nih, oh Anita udah bagus nih, misalnya di nalar kritis oke, kreatif, tapi anaknya tuh suka banget kerja sendiri, nggak mau bersamaan dengan orang karena merasa susah. Nah itu mendingan kerjain sendiri, kan ada yang begitu ya Bapak dan Ibu. Nah itu dibantu, dipahamkan supaya Anita ini bisa kerja sama. Dan betul apa yang jadi itu kan ego ya sebenarnya, merasa kita benar itu dekatkan dengan regulasi diri juga bisa didekatkan dengan gotong royongnya juga bisa, diambil dari sub elemennya. Itu Bapak dan Ibu. Ini yang kedua. Nah, berikutnya, apakah dalam P5 tema dan topiknya yang sama boleh diulang tahun berikutnya karena berdasarkan penilaian yang dilakukan proyeknya belum berhasil? Bapak dan Ibu, kalau tema dan topik, kenapa harus diulang? Itu pertanyaan saya justru. Yang belum berhasil kan dimensinya ya, bukan tema dan topiknya. Gitu. Nah, kalau temanya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, tema dan topiknya yang sama. Tapi mungkin kalau benar-benar dalam 1 tahun, setelah 1 tahun ini P5 misalnya topiknya apa ya yang sampah gitu ya, maksudnya belum terjawab. Itu sebenarnya sah-sah saja sih Bapak dan Ibu. Cuma kita dalam melakukan P5, baik modul ajar maupun modul project itu kan mengedepankan formatif ya. Jadi ketika ada masalah di langkah pertama, langkah kedua, dibantunya di saat itu juga. Jadi kalaupun di ending, jadi bukan di akhir baru ketahuan dia belum berhasil atau sudah berhasil. Tapi per kegiatannya misalnya sudah terlihat nih Anita kerjasamanya. Berikutnya kegiatan berikutnya belum. Dibantu Anita ini supaya bisa kerjasama. Kalaupun hasil akhirnya belum bisa dikembangkan, itu berarti permasalahannya ada di dimensinya. Tema dan topik sekali lagi hanya kendaraan, kalau mau diulang silahkan, tapi ini kalau topik sebaiknya terpisah ya Bapak dan Ibu, temanya silakan diulang. Kenapa saya menyarankan topiknya terpisah? Karena alurnya tidak mengulang. Jadi saya sudah mengikuti alur A, B, C, D, E. Anaknya pasti bosen Bapak dan Ibu.
Nanti dia udah tahu ya, alur aktivitas pertama ini nih, alur aktivitas yang kedua ini. Misalnya ada 6 alur, diulang tuh 6-6-nya di tahun berikutnya. Itu sepertinya tidak wise ya, bukan berarti tidak boleh. Jadi sebenarnya tema dan topik ini membuat anak menyenangkan, menghidupkan suasana, supaya anak-anak ini bisa berkembang inquiry-nya, bisa mau tahu apa ini itu ya. Tapi kalau topiknya sama di setiap tahun, apakah bisa mengembangkan kesenangannya. Jadi harus dilihat juga minat atau anak ini senang nggak ya dengan tema ini. Anak ini sudah melakukannya dengan apa, dengan menyenangkan lah gitu ya Bapak dan Ibu kalau dilihat. Kalau saya topik dan tema udah temanya sama, topiknya sama, mungkin jadinya boring ya Ya. Bapak dan Ibu. Kalau temanya silahkan, karena topiknya bisa beragam gitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi, yang belum berhasil bukan tema topiknya, tapi dimensinya. Jadi kalau mau diulang, fokus kepada dimensinya. Tema topik itu menghidupkan suasana belajar siswa dengan kontekstual yang berbeda. Kalau misalnya kita melakukan topik yang sama, agak lucu ya Bu. Misalnya udah dilakukan pemanggilan narasumber yang sama, sudah menguji, menganalisis hal yang sama, gitu ya. Besoknya anak mengulang terus dia bilang, kemarin kayaknya udah deh. Ya. Itu lebih ke menghidupkan suasana. Ya. Tapi yang sekali lagi yang di underline yang belum berhasil bukan tema topiknya, tapi dimensinya. Ya. Tema topik kendaraan. Sip, Bapak dan Ibu. Dicatat ya Bapak dan Ibu FSP bahwa ujungnya adalah dimensi, begitu ya, dimensi. Tujuannya kita tuh dimensi yang diinginkan itu bisa tercapai. Dimensi elemen, iya. Bukan tema topiknya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ya terkait P5 memang sepertinya gitu ya Bu ya, masih banyak juga yang masih agak miskonsepsi gitu, masih banyak seperti itu. Jadi kalau dipikir ini kan P5 ya jangan samakan dengan mungkin yang kayak project base-nya project gitu ya Bu ya, yang produk, tapi ini dimensi yang ada kaitannya dengan proses, ada kaitannya dengan karakteristik begitu ya Bu ya. Jadi yang harus difahamkan juga ke para pendidik nih terkait project P5 ini. Baik, ini berikutnya, jika fase A, bagaimana menentukan kriteria untuk kategori mulai berkembang dan sedang berkembang pada rubrik penilaian atau rapor? Nah iya, untuk fase A ini Bapak dan Ibu, iya ada satu tahapan yang memang Bapak Ibu harus buat sendiri ya. Karena kalau teman-temannya yang lainnya, misalnya fase C nih, misalnya saya ambil fase D, berarti fase D itu adalah titik pada akhir fase itu disebut adalah berkembang sesuai harapan, gitu ya, Bapak dan Ibu. Dia di tahap berkembang sesuai harapan. Di mana sih dia menentukan sangat berkembang, mulai berkembang, dan berkembang. Kalau fase D, sangat berkembangnya dia ambil fase F, kemudian mulai berkembangnya ambil fase C, kemudian berkembangnya ambil fase C, mulai berkembangnya adalah fase B. Aturan mainnya supaya tidak mudah, biar mudah Bapak dan Ibu. Jadi kalau dia pada akhir fasenya di fase D, maka fase D itu adalah berkembang sesuai harapan. Pada akhir fase yang ada di KEPK itu adalah berkembang sesuai harapan. Ini ada di panduan ya Bapak dan Ibu, nanti tinggal dibaca. Kemudian kembangkan, boleh lihat fase F-nya, kemudian yang berkembangnya lihat fase D, mulai berkembangnya lihat fase B. Gitu. Nah kalau fase A, berarti ada yang harus Bapak Ibu buat untuk menurunkannya. Fase A itu berarti berkembang sesuai harapan. Yang sangat berkembangnya adalah fase B, yang mulai berkembangnya pada Bapak Ibu bisa lihat di situ ada fase fondasi, yaitu PAUD. Silakan ambil itu untuk yang berkembang. Kalau yang mulai berkembang Bapak Ibu turunkan
dari yang PAUD. Mau tidak mau deskripsinya Bapak Ibu buat sendiri, gitu ya Bapak dan Ibu. Memang, menurunkan satu tingkatan dari ada fase PAUD. Kalau di dimensi itu Bapak Ibu bisa baca yang kami tawarkan itu sampai di akhir fase PAUD gitu ya Bapak. Jadi silakan ambil itu dan turunkan lagi satu tingkat gitu Bapak dan Ibu. Ya memang ini juga berlaku yang di fase E. Fase E itu yang sangat berkembangnya, Bapak Ibu harus buat deskripsinya, satu, yang buat sangat berkembang, tapi kalau mulai berkembang dan mulai berkembang silahkan ngambil fase D dan fase C. Tapi untuk sangat berkembangnya, mohon izin Bapak Ibu mungkin membuat deskripsi di atas, satu tingkat di atas fase E, untuk yang SMA ya. Iya, SMA itu, nanti kalau ada yang tanya, apakah kelas SMA kelas 10, 11, 12 sama? Sama ya Bapak dan Ibu, karena E itu untuk 3 tahun tahapan, untuk usia kelas 10 sampai kelas 12. Begitu. Oke, jadi makanya nggak akan nemu fase F di situ, karena bukan kompetensi. Jatuhnya adalah kalau kita baca, Bapak Ibu kalau baca dimensinya itu, rentangnya rentang usia. Jadi fase E usia 16 sampai 18 tahun. Jadi makanya rentang usia ya Bapak Ibu. Fase A kelas 1, 2 usia 6, 8. Jadi memang di akhir fase E itu kelas 10 sampai kelas 12. Untuk usia 16, 18 tahun itu pada akhir fasenya menggunakan fase E. Jadi jangan tanya fase F-nya kenapa nggak ada ya, karena usianya sudah mencakup di fase E. Wah, Sip. ini saya pencerahan nih Bu. Ternyata fase itu usia ya Bu ya, usia makanya Ada kelas dan usia, jadi rentang usia, betul. Jadi Oke. agak beda dengan modul ajar, jadi jangan disamain ya fasenya. Oh, Ya kelihatan. Iya, ini saya masih ke distract Bu sama modul ajar gitu ya. Iya. Jadi saya pikir, oh ujungnya toh gitu ya. Nah, Iya. tadi Bu untuk menurunkan dan menaikkan itu berarti bisa sesuai kebutuhan ya Bu ya? Betul sekali deskripsinya. Turunkan saja dari fase A, kan ada fase fondasi itu, PAUD, lihat deskripsinya, tinggal turunkan kata kerja kompetensinya mungkin ya. Bisa jadi kompetensinya atau deskripsinya dikurangi untuk yang lebih mudah. Gitu. Jadi adaptasi dari fase sebelumnya. Adaptasi dari yang sebelumnya begitu ya Bu ya. Satu Baik. tingkat. Jelas ya Bu Nancy, ini terkait fase A dan fase E. Itu kalau fase A tadi ada penurunan dari fase fondasi untuk mulainya, sementara kalau fase E untuk sangatnya itu mau tidak mau mengembangkan atau menaikkan dari fase E yang terakhir gitu. Dan itu disesuaikan juga dengan lihat lagi karakteristik peserta didiknya. Begitu ya Bu Anita ya? Iya. Baik, ini dari Pak Ketut Merta ya Bapak atau Ibu. Apakah saat ini sekolah sudah menyelenggarakan kurikulum merdeka pada kelas 1, 2, 4, 5 atau fase ABC terkait dengan pelaksanaan P5? Apakah bisa menggunakan tema yang sama di semua fase atau berbeda di setiap fase? Jawabannya sesuai dengan kebutuhan. Balik lagi. Dikembalikan lagi. Iya, dikembalikan ke sekolah. Sebaiknya topik yang berbeda ya Bapak dan Ibu, kalau temanya mau sama. Gitu. Dan penekanan elemen subelemen, dimensi elemen subelemennya. Apakah memang 1, 2, 4, 5 itu membutuhkan penekanan, misalnya 1, 2, 4, 5 ini yang kurang itu nalar kritis memang kurang nih di 1, 2, 4, 5. Silahkan. Jadi balik lagi tema dan topik itu kendaraan. Silahkan, kalau bisa topiknya berbeda Bapak dan Ibu. Nanti Bapak Ibu, supaya memudahkan Bapak Ibu membuat alurnya. Kalau tema silahkan Bapak Ibu, boleh diulang, boleh tidak. Supaya memudahkan ya.
Ini sebenarnya supaya mudah ya. 1, 2, 4, 5 temanya sama gitu. Sebaiknya topiknya beda-beda biar nggak bosan. Nah itu, Nanti lucu aja kalau topiknya sama. iya Bu, Nggak betul. kelihat Kalau pada akhir fasenya. topik sama pasti kan ya prosesnya sama ya Bu ya Betul. gitu ya, mau nggak mau gitu. Jadi nggak ada variasinya gitu siswanya Iya. juga jadi Kalau satu misalnya topik yang sama untuk tema yang sama, topik yang sama untuk satu jenjang misalnya kelas 1 karena mau di sistem blok tadi atau sistem bergabung. Jadi bagaimana sih melakukan P5? Kita kan harus bersama ya. Jadi kalau misalnya ada ini analogi saya, misalnya ada 5 rombel. hmm, 5 rombel, satu rombelnya 30 anak. Kalau Jakarta tuh hampir rata-rata 30 ya. 30 kali 5 berarti 150 siswa. 150 siswa, gurunya ada 10. Berarti satu guru 150 dibagi 10, satu guru mengampu 15 siswa. Analoginya kayak gitu Bapak dan Ibu. Jadi memang sekali melakukan itu Bapak Ibu bisa sekaligus. Untuk satu angkatan ya, kelas 1 misalnya. Temanya 1, topiknya 1, dilakukan secara bersamaan satu jenjang itu. Is okay. Karena seluruh guru adalah automatically fasilitator. Jadi Bapak dan Ibu untuk fasil tolong jangan tarik-tarikan jam ya Bapak dan Ibu. Ketika misalnya saya kan 4 jam nih guru yang A misalnya, maka 20-30%-nya kan 1 jam ya. Saya kan cuma 2 jam, jadi 20-30%-nya cuma setengah jam. Ngelihatnya nggak gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan mengambil analogi 20-30% itu really exactly dari 4 atau 2 jam Bapak Ibu mengajar. 20-30% itu kita mau ngasih tahu di struktur kurikulumnya, itu adalah alokasi yang kami ambil untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Bukan berarti mengajarnya sesuai 20-30%. Yang 2 jam berarti nanti cuma setengah jam gitu ya. Yang 4 jam, jadi nggak mau tuh lebih dari setengah jam. Bukan begitu ya Bapak dan Ibu. Tapi balik lagi yang harus digarisbawahi adalah dimensi profil pelajar Pancasila ini harus harus ya sebenarnya karena output dari kurikulum Merdeka yaitu standar kelulusan itu adalah dimensi. 6 dimensi profil pelajar Pancasila plus literasi numerasi sehingga benar-benar harus menguatkan profil pelajar Pancasilanya. Diharapkan bisa berkembang sesuai dengan standar kelulusannya. Karena yang namanya standar kelulusan maka itu adalah inti dari semuanya. Apa yang Bapak Ibu lakukan menuju ke 6 dimensi plus litnum. Kalau Bapak Ibu semoga udah baca SKL-nya ya, standar kelulusan. Jadi nggak lagi mapel, memang tujuannya adalah 6 dimensi yang tergambar di dalam SKL kita. Dan untuk itu Bapak dan Ibu baik fasil, koordinator maupun kepala sekolah bersama-sama membangun dimensi tersebut di dalam diri anak. Jangan tarik-tarikan jamnya. Jadi jangan yang merasa 4 jam harus lebih banyak ngajarnya dibanding yang 2 jam. Analoginya tidak seperti itu Bapak dan Ibu, tapi tanggung jawab Bapak Ibu semua. Itu. Intinya tadi kalau P5 tuh dimensi ya, dimensi, kemudian pembagian jam itu ya bukan penyesuaian dengan persentase dari jumlah 20-30 gitu ya. ya gitu seperti itu Bapak dan Ibu, tapi sesuai Tanggung dengan jawab. tanggung jawabnya. Nah ini kalau pasti kalau tadi permisalan yang dicontohkan sama Bu Anita berarti kan semua punya tanggung jawab yang sama ya Bu ya. Kemudian jumlah jamnya ya sama juga gitu, nggak Iya, apa namanya? berbagi ya Bapak dan Ibu. Iya, tidak terbagi-bagi begitu ya. Semoga nih para FSP sudah lebih paham. Nanti kalau misalkan apa namanya ada yang ingin ditanyakan di luar webinar, mungkin ada sesi apa ya, ada ruang untuk Bapak dan Ibu menanyakan lebih lanjut nanti ya. Kemudian ini masih ada lagi nih Bu Anita pertanyaan berikutnya. Modul P5 disusun oleh tim yang dibentuk oleh sekolah, tetapi pelaksanaannya terintegrasi dengan intrakurikuler yaitu dilaksanakan sesuai MAPEL dan produknya disesuaikan dengan MAPEL.
pelaksanaan yang demikian apakah boleh? Jawabannya simpel ini, tidak boleh. Nah, Pak dan Ibu, tadi saya di depan sudah menjelaskan bahwa kalau P3 profil pelajar Pancasilanya itu ada 4 cara. Profil pelajar Pancasila ya. 1, terintegrasi dengan intra, terintegrasi dengan ekstra, dikuatkan di modul project, di project modul P5 kemudian menjadi budaya sekolah. Sehingga kalau Bapak Ibu kemudian kurikulum merdeka itu sudah jelas tadi. P5 adalah kegiatan co-kurikuler yang berbasis project, dia terpisah dari intra. Tolong dibaca Kepmennya. Tadi di depan saya sudah jelaskan. Jadi jawabannya mohon izin tidak bisa. Terpisah dari intra. Kenapa? Kalau Bapak Ibu integrasikan berarti dia bukan penguatan namanya. Dia masuk ke intrakurikuler, yaitu profil pelajar Pancasilanya terintegrasi dengan MAPEL. Karena mata pelajaran itu fokusnya adalah capaian pembelajaran. P5-nya terintegrasi silahkan. Kalau P5, modul project itu memang fokusnya adalah 6 dimensi. Ini 2 hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Fokusnya memang kompetensi karakter yang terdapat di dimensi, sehingga tujuannya ke arah dimensi yang dinilai dimensinya, gotong royongnya. Tapi kalau intra itu tujuannya adalah capaian pembelajaran. Jadi outputnya adalah kompetensi dan lingkup materi. Integrasi kalau P3 profil belajar Pancasilanya maka masuk ke dalam aktivitasnya. Tidak menyasar langsung, sementara kalau P5 itu memang tujuannya ini dari tujuannya sudah beda ya Bapak Ibu. Intrakurikuler itu adalah capaian pembelajaran, potensi materi, lingkup materi, dan P5 itu adalah kompetensi dan karakter, yaitu 6 dimensi. Dari tujuannya sudah berbeda, maka tolong jangan diintegrasikan gitu ya, Bapak dan Ibu. baik. 2 hal yang berbeda. Jadi kalau dari pertanyaan ini ternyata nih jadi kayak miss nih ya, masih miskonsepsi nih kalau saya baca dari Iya. pertanyaan ini berarti apa namanya, ini FSP nih ya, ini FSP masih ada Iya, miskonsepsi. Semoga semoga dengan nggak lagi ya, Bapak Ibu. ya, Ini semoga takutnya dengan di pertanyaan ini ya, sudah dilakukan ya, kalau dilakukan tolong dipisah Bapak dan Ibu. Karena gini, analoginya gini Bapak Ibu, kalau kita bicara intrakurikuler, maka suka tidak suka Bapak Ibu akan kuat di lingkup materi. Ketika saya mau belajar orang matematik, saya belum bisa bilangan, aku fokusin Bapak Ibu pasti mengajar bagaimana anak-anak bisa mengurutkan bilangan, bisa menjumlah, bisa mengurang, itu fokusnya. Maka dia terintegrasi. Yang namanya integrasi, itu fokus presentasinya itu kan pasti malah terkadang sedikit sekali dimensinya yang tergabung ke dalam ke intra. Mungkin kalau kita boleh jujur ya, mungkin ini menurut saya ya pribadi, off the record. Jadi kalau misalnya biasanya Bapak Ibu kalau intra itu akan cenderung ke kompetensi dan lingkup materi. Integrasinya ada di berbagai kegiatan tapi tidak penuh. Sementara kalau dimensi profil Pancasila untuk modul project itu benar-benar focusing untuk jadi terbalikannya. Fokus untuk dimensinya tanpa melihat mapelnya. Terbulak nih. Oke, Sementara baik. disiplin ilmunya itu kayak baju Bapak dan Ibu. Dia memang kita kalau dibilang pasti Bapak Ibu baca lintas disiplin ilmu itu bukan berarti lintas mata pelajaran. Tapi maksudnya ketika kita belajar P5 di dalamnya juga ada disiplin ilmu yang kita punya. Contohnya ketika anak diminta menganalisis mana organik, anorganik, misalnya pengelolaan sampah ya. Anak-anak itu diminta Bapak Ibu untuk mengatasi sampah di sekolah, Bapak Ibu diminta menganalisis, ini ngambilnya nalar kritis misalnya, menganalisis sampah organik, anorganik. Bapak Ibu sebelum kita minta anak memilah organik, anorganik, tentunya disiplin ilmunya itu membawa IPA-nya gitu Bapak Ibu. Jadi anak itu di intranya kemungkinan sudah mendapat itu. Jadi nggak mungkin kita suruh anak anorganik, organik kalau
kita belum punya background disiplin ilmunya gitu. Analoginya seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kita belajar IPA. Jadi pengetahuan IPA-nya kita berikan, oh ini loh sampah organik, ini sampah anorganik, itu kan kompetensi IPA ya. Tapi diapain nih? Setelah kita tahu organik, dipilah, dianalisis. Ini masuk sampah anorganik, ini masuk sampah organik, terus diapain? Nah, solusinya nanti kadang setelah memilah kemudian diapain itu sampahnya? Apakah dibuat apa untuk solusi anak-anak supaya ujungnya adalah bagaimana kalau kita mau ngambil itu ada akhlak terhadap alam, nalar kritis, berarti pada saat kita memberikan informasi terkait menganalisis organik sampah organik anorganik, itu disiplin ilmunya adalah IPA, tapi yang kita minta adalah nalar kritisnya, yaitu menganalisis, melihat, memilah-milah sampahnya, identifikasi dan menganalisis itu memberikan solusinya. Jadi diapain tuh informasinya untuk di dimensinya. Jadi yang dikembangkan Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu baca tema dan topiknya, bukan berarti tidak ada bukan ada lintas disiplin, ilmunya masuk, tapi bukan belajar disiplin ilmunya, itu intinya. Paham ya? Belajar mapelnya, gitu. Jadi, pasti ada kaitannya ya kalau misalnya pilah sampah, organik anorganik pasti ada muatan IPA ya. Tapi jadi, diapain tuh? Dianalisis, maka karakternya adalah nalar kritis. Terus dibuang ke tempat sampah, maka dijadikan, misalnya kalau yang organik dibuang ke tempat sampah, diramu, terus kemudian yang anorganik bisa dijadikan biasanya pernak-pernik ya, ada sekolah yang menjadikan itu, yang organik dijadikan pupuk kompos. Sehingga akhlak terhadap alamnya adalah sekolah kita menjadi bersih tanpa sampah. Itu meningkatkan akhlaknya. Supaya nggak buang sampah sembarangan aja, terus sampahnya diapain. Itu lebih ke bagaimana meningkatkan 6 dimensinya. Gitu Bapak dan Ibu, tolong jangan digabung lagi ya. Oke, jelas ya Bapak dan Ibu, ini kalau misalkan sekolah ada yang sudah melakukan hal yang tadi disampaikan oleh Pak Yudo, nanti tinggal diluruskan kembali, kemudian dijelaskan kembali yang seharusnya seperti apa, begitu ya. Kemudian berikutnya, apakah ada batasan berapa orang guru yang boleh terlibat dalam kolaborasi pelaksanaan proyek? Tadi sudah saya jawab nih, kayaknya ya. Kenapa Bu? Udah saya jawab nih tadi di sini. Oh iya, tadi ya. Apakah semua guru mengajar di kelas yang sama mendapat hak yang sama untuk mengembangkan proyek? Jawabannya iya, Bapak dan Ibu. Seluruh warga sekolah itu adalah fasil. Jadi fasilitator itu tolong jangan tarik-tarikan jam, tapi tanggung jawabnya untuk mengembangkan dimensi untuk seluruh anak. Bagaimana pengaturannya? Tadi saya sudah memberikan analogi. Sekali lagi, itu analogi. Bukan berarti nggak boleh, itu harus begitu ya Bu. Enggak. Disesuaikan dengan Bapak dan Ibu. Ada yang mau bilang gini, Bu, supaya mudah ya Bapak Ibu, karena gurunya 10, saya bagi rombel aja. Rombel 1, guru A, B. Rombel 2, guru B dan C. Rombel 3, guru A, B, C, D, E, F. Misalnya gitu ya. Itu silahkan. Atau bagaimana? Terserah Bapak dan Ibu. Pengaturannya yang jelas seluruh guru memegang seluruh anak. Itu. Saling bekerja sama ya Bu ya. Iya. Dikuatkan lagi tadi ya, jadi seluruh guru punya tanggung jawab yang sama terhadap semua peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Untuk pembagiannya silakan didiskusikan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini tadi sudah dijawab di dua-dua. Iya. Baik, kemudian berikutnya bagaimana sebaiknya daftar nilai yang digunakan oleh guru yang bertugas sebagai fasilitator P5? Sekali lagi nilai atau asesmen itu yang dinilai dimensinya itu yang pertama. Menggunakan rubriknya sekali lagi sama dengan modul ajar, itu tidak dipatenkan, mau menggunakan observasi boleh, menggunakan apapun boleh.
tapi kuatkan formatifnya ya Bapak dan Ibu. Jadi setiap aktivitas, bukan berarti di setiap aktivitas harus ada rubrik ya, misalnya ada 16 aktivitas, 16-16-nya harus pakai rubrik, enggak. Bisa dengan cara apapun untuk melihat perkembangan anak, boleh checklist, boleh ya tidak, boleh pakai rubrik, boleh apapun, terserah Bapak dan Ibu. Yang jelas yang diukur adalah dimensi dan elemen subelemen. Jadi jangan pas misalnya anak diminta berkampanye menggunakan poster hasil sumatifnya ya. Setelah ini terjadi, aksinya adalah kampanye. Aksinya biasanya sumatif ada di aksi ya, kemungkinan besar. Berujung di kampanye, mengkampanyekan misalnya supaya tidak terjadi perundungan. Kampanye dalam bentuk, sekolahnya mau bentuk apa nih? Poster, jangan dikunci tapi ya. Poster atau drama atau puisi bebas. Nah, salah satu anak, oh saya maunya dalam poster aja Bu, oh boleh. Saya mau berbagi kampanye dalam bentuk TikTok, boleh. Yang jelas intinya adalah kampanye. Jadi kampanye itu bisa dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk drama bahkan, dan lain-lain. Yang dinilai bukan bagus atau tidak posternya. Misalnya, saya berkampanye isinya adalah mengajak anak-anak untuk tidak perundungan. Untuk akhlak terhadap teman ya, sosial. Itu ada di Beriman Bertakwa, baik terhadap diri sendiri maupun orang sekitarnya. Itu saya mau cantumkan, itu saya mau ajak teman-teman untuk tidak merundung sesama temannya. Nah itu yang dinilai proses membuatnya, kreativitasnya pada saat mendesain, bersama-sama temannya, ide-idenya yang tertuang di dalam kampanyenya. Jadi kalau posternya jelek, dramanya nggak bagus, tolong jangan jadi bahan penilaian. Jangan jadi misalnya presentasinya kurang bagus nih, kata-katanya nggak bagus nih, warna posternya nggak enak dilihat nih, itu nggak jadi cantuman asesmen Bapak dan Ibu. Gitu cara nilainya Bapak dan Ibu. Tapi proses pada saat dia membuat kampanye, ide-idenya, kreatifnya, nah kreatifnya bagaimana dia meramu itu, itulah yang Bapak Ibu nilai. Itu sih Bapak dan Ibu, siapa yang bertugas seluruh fasil melihat itu dengan rubrik yang diserahkan kepada sekolah ya Bapak dan Ibu. Baik, ini sebetulnya mirip-mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya. Ini kalau dalam satu sekolah, rombel lebih dari satu, ketika di kegiatan P5, siswa dibuat kelas baru yang pesertanya dicampur. Tidak sama seperti kegiatan intra. Apakah boleh seperti itu? Aturan main di sekolahan, sekali lagi jawaban saya tergantung sekolah Bapak dan Ibu. Yang memudahkan Bapak dan Ibu melakukannya seperti apa. Dicampur boleh, tidak boleh. Biasanya orang guru-guru tuh paling susah yang 1 minggu saya mau ngambil sistem blocking. Karena itu paling mudah ya melakukannya bersama-sama sekaligus. Nah ini silahkan dicampur. Ya, Bapak dan Ibu, boleh dicampur, boleh enggak, bebas. Bapak Ibu mau, oh saya acak gitu, siswanya silahkan Bapak dan Ibu. Karena kan yang dilihat per individunya, bukan per kelasnya. Bukan per kelas ya. Penilaian Individu. Dimensi itu dilihat untuk individualisnya, individunya si peserta didik. Siswa, iya. Kan pun rapotnya ada di sana. Gitu ya Bapak dan Ibu, sekali lagi ini sebetulnya proyek P5 kalau dipikir-pikir ya harusnya tidak terlalu memberatkan ya, karena semua disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Intinya adalah bagaimana mencapai dimensi itu, begitu. Terus strategi, metode, dan sebagainya, ya sudah sesuai kebutuhan. Yang penting semua guru terlibat bertanggung jawab terhadap pencapaian dimensi untuk semua siswa. Gitu ya Bu Anita ya, Iya. seperti itu. Gitu. Baik. Bebas ya Bapak dan Ibu.
tergantung tadi waktu di depan Bapak Ibu itu kan harus pada saat mau buat proyek, tim itu membuat tim, terus bagaimana pelaksanaannya dibahas tuh di awal-awal tahun biasanya kan. Berapa temanya apa saja, apa topik yang mau dibahas, bagaimana pelaksanaannya itu diatur biasanya di depan Bapak dan Ibu pada saat mau membuat proyek di awal tahun, kalau bisa mempermudah Bapak Ibu. Jadi di awal tahun pelajaran, mungkin sebelum siswa masuk biasanya suka ada raker guru ya. Nah, itulah Silakan bahas. disitulah dibahas begitu ya. Sebentar ini bahwa P5 bisa diintegrasikan dengan intra. Bagaimana tindak lanjut asesmennya? Bapak dan Ibu, yang bisa diintegrasikan itu P3, profil pelajar Pancasila, bukan P5 ya. Nah, ini P5 tidak diintegrasikan Bapak Ibu. Yang saya bilang tadi bisa diintegrasikan ke intra dan ekstra itu profil pelajar Pancasila. Hanya P3-nya ya. Profilnya. Gitu ya. Tolong jangan salah ya. Semoga saya tadi nggak salah sebut. Kayaknya nggak salah sebut ya. Profil pelajar Pak. Benar, profil tadi Ibu menyebutkan profilnya gitu. Ibu sudah menjelaskan bahwa dibedakan antara modul. Dibedakan antara P5 dengan P3 tadi ya. Kalau P3 bisa terintegrasi profil pelajar Pancasila ya. Itu mungkin. Sedangkan boleh. Upacara P5 itu salah satu untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Penguatan gitu ya. Karena tadi ya tujuan luaran atau yang capaiannya berbeda, yang satu capaian pembelajaran yang kaitannya dengan kompetensi dan lingkup materi. Kalau di P5 itu fokusnya 6 dimensi kompetensi dan karakter gitu ya. Dari ujungnya saja sudah berbeda gitu. Jadi yang diintegrasikan tadi adalah P3 dengan intra. Begitu ya Pak Dirman. Kemudian ini apakah kategorisasi mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan, sangat berkembang boleh diubah dengan kategori yang lain? Kalau untuk rapor, dia pakai kategori itu. Pelaporan ya, pelaporan hasil akhir. Mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Tapi kalau di pelaksanaannya silakan menggunakan kategori yang lain. Di pelaporan menggunakan Bu? Hasil akhir rapor. Pelaporan kan itu rapor ya, yang nanti masuk ke rapor. Rapornya akan, tadi seperti saya bilang, rapornya akan berbentuk tadi ada 4 kategori: berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang ketika Bapak Ibu melaporkan itu ke hasil akhir. Tapi kalau di aktivitasnya silakan menggunakan yang sama atau yang berbeda. Yang jelas di hasil akhirnya Bapak Ibu bisa mengkategorikan anak itu mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang ketika Bapak Ibu melaporkan itu ke dalam rapor ataupun pelaporan hasil. Pelaporan hasil menggunakan kategori yang sudah ada, kemudian tapi di aktivitasnya silakan menggunakan kategori yang lain, tetapi nanti pada akhirnya harus disesuaikan lagi dengan kategori yang sudah ada ini ya, yang mulai berkembang, sedang berkembang. Biasanya ada yang bisa pakai cukup, kurang gitu ya. Berarti kalau kurang itu kan dia masih mulai berkembang. Kalau cukup mungkin dia sudah biasanya kurang, cukup, satu lagi apa ya? Tergantung. Atau skala 3, misalnya apa ya? Kurang, cukup, berhasil misalnya. Kurang, cukup, hasil. Baik bisa ya. Kurang, cukup, baik, sama sangat baik gitu. Bisa begitu. Atau kadang-kadang saya cuma mau pakai skala 3. Kurang, baik, sangat baik. Jadi yang kurang ini atau kurang, cukup, sangat baik. Jadi kalau kurang itu berarti mulai berkembang. Kalau cukup itu mungkin sedang berkembang dan berkembang sesuai harapan. Yang baik itu sangat berkembang misalnya. Bisa dikategorikan begitu. Jadi kalaupun pakai skala 3, ini masuk kemana ya? Kalau kurang udah pasti mulai berkembang ya. Atau di
mulai berkembang dan sedang berkembang itu bisa kita kategorikan sebagai kurang. Kalau berkembang sesuai harapan itu bisa cukup, sangat berkembang itu baik, bisa begitu. Jadi kalau pakai skala 3 bisa kategori kira-kira kalau cukup baik, iya benar ya, kurang cukup baik berarti kurang itu kira-kira dimulai berkembang atau sedang berkembang lah di dua kategori itu. Kalau kita bicara dia cukup berarti ya sudah berkembang sesuai harapan, tapi kalau baik dia adalah sangat berkembang. Kalau dia pakai 3 analogi, kalau 4 ya pasti sesuai ya. Biasanya guru-guru akan menggunakan skala 4 walaupun namanya beda-beda supaya nanti ujungnya gampang. Sudah menyesuaikan ya Bu ya. Iya. Nanti kalau saya pakai 3 tapi nanti analoginya gimana ya? Nah, analoginya kayak tadi sih Bapak Ibu. Tapi bukan berarti harus kayak gitu ya. Bisa jadi Bapak Ibu punya analogi yang lain silahkan. Tapi kalau mempermudah iya. Yang penting ketika membuat kategori lain untuk aktivitasnya, entah sama skalanya 4 atau 5 bahkan atau 3, itu nanti Bapak dan Ibu tetap harus membuat padanannya, begitu ya Bu ya, membuat padanannya. Masuk ya, begitu masuk tahu misalnya katakanlah ada yang ya ada yang buat ya tidak doang. Ya. Tidak terlihat misalnya. Berarti itu kan skalanya 2, ya udah kalau belum terlihat malah maka dia bisa disebut mulai berkembang. Kalau terlihat maka enaknya, oh anak ini sudah berkembang sesuai harapan. Jadi enak checklist-nya, sudah terlihat, belum terlihat, atau ya tidak. Itu kan skala 50-50 ya, tinggal nanti kalau belum dan tidak, belum itu berarti anak itu ya mungkin masih mulai berkembang, kalau yang sudah bisa berarti anak itu ada di 2 kategori, jadi 2-2 gitu. Ya, ya kan benar? Kalau tidak itu bisa mulai berkembang, sedang berkembang di arah tidak, berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang itu di arah iya. Iya benar. Itu bisa begitu analoginya, kalau menganalogikan ya. Sekali lagi balik lagi ke Bapak dan Ibu. Jadi diserahkan lagi ke timnya ya, maunya seperti apa, yang penting tidak menyulitkan dan tidak salah terhadap interpretasi kategori di akhir, terutama di pelaporan hasil akhirnya. Begitu. Kemudian ada dari Pak Abdul Syukur pada lampiran keputusan Beskap nomor 009/2022 dalam tabel alur perkembangan dimensi kreatif, kolom sub elemen tidak ada isinya, sedangkan dalam tabel alur dimensi lainnya tertulis sub elemennya. Betul. Untuk yang kreatif, memang sub elemen dan elemen sama ya Bapak dan Ibu. Tidak ada perkembangan sub elemen. Di elemennya dia itu adalah sub elemen. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngetik elemennya kreatif A misalnya, sub elemennya ya A itu juga jadi sub elemen. Memang tidak ada tidak kita breakdown ke sub elemen yang lain. Jadi dia menjadi elemen dan sub elemen yang sama. Betul. Jadi berarti bukan salah ketik ya, memang iya. Untuk kreatif elemen dan sub elemennya sama. Bukan hilang, tapi memang sama. Ya, baik. Khususon untuk kreatif ya, Bu ya. Kreatif, ya. Dan sub elemennya sama. Gitu. Ada beberapa ya, kreatif dan ya kreatif. Kalau saya yang tidak ada elemen. Jadi bukan teks yang hilang. Bukan. Jadi bukan salah ketik, tiba-tiba ini nggak ada, berarti mungkin ketikannya enggak. Baik, begitu Pak Abdul Syukur. Oke, ini saya akan buka kesempatan untuk yang bertanya langsung. Ini Pak Yusri masih adakah Bu? Nanti kalau ada yang bertanya KOSP, sebentar ya, saya akan... Yang Mas Agung atau Mas Fahmi, ini kan banyak yang angkat tangan ya. Sebentar, saya pilihkan dulu. Ini ada Muhammad Yusuf. Oke. Pak Yusri masih ada di ruang? Ya, masih ada Bu. Masih aman.
Silakan Pak Yusuf. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, ini Pak Yusuf, jadi raise hand atau kalau tidak ada, saya pindahkan ke yang lain. Ibu Nunung Kurniasi masih? Bu Muti izin Ibu, Ya, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang raise hand untuk kembali standby, kita kembali ke deck dulu ya Bu. Ada beberapa masih ada ya? pertanyaan yang belum terjawab. Oke, baik. Terima kasih. Next, di nomor, ini di mana nih Mas? Sebentar. Slide-nya. Dari Ibu Ami Sundari, apakah ada ketentuan atau keharusan bagi sekolah melakukan panen hasil karya sekolah penggerak untuk kurun waktu tertentu? Karena sepertinya menjadi fenomena di beberapa sekolah penggerak. Dan terkesan wajib gitu. Silakan Bu Anita. Apakah ketentuan panen hasil karya? Satu kali lagi Bapak dan Ibu, nggak ada keharusan untuk hasil produk, Bapak dan Ibu, produk dan selebrasi, itu kami tidak bilang tidak bilang tidak boleh, tapi juga tidak bilang harus. Tidak ada keharusan untuk itu, Bapak dan Ibu. Kalau kita bilang, berbagi tadi kampanye, terus mengadakan hasil apa gitu, itu bukan berarti selebritas yang membutuhkan banyak uang. Berbagi itu bisa antar sekelas, kelas saya buat A misalnya ke kakak kelasnya berbagi ke adik kelasnya, saling berbagi apa yang sudah dikerjakan. Itu sudah cukup. Jadi tapi kalau ada yang bilang, apakah saya boleh mengadakan hasil panen karya? Sekali lagi, hati-hati dengan panen karya, karena P5 itu bukan harus berbentuk produk. Produk aslinya produknya misalnya, kalau output hasilnya ada ya Bapak Ibu, outputnya itu bisa apa saja, tapi tidak harus berbentuk. Ini biasanya terjadi kalau kita buat kewirausahaan, karena dia bentuknya kewirausahaan, maka ujungnya harus jualan dan harus dijadiin produk. Atau kalau kita bahas kearifan lokal, ujungnya harus ada produknya. Either fashion show atau beragam makanan kearifan lokal. Ini bukan ragamnya yang banyak, bukan ragam. Kalau kita bicara kearifan lokal, bukan ragam batiknya yang kita perkenalkan. Fashion show, macam-macam batik, fashion show gitu. Atau macam-macam makanan. Jadi bukan fokusnya ke situ, tolong dibaca lagi kearifan lokal itu mengangkat apa sih tradisi yang sudah terlupakan, tergerus oleh kekinian, diperkenalkan kembali filosofisnya, kenapa batik Papua itu gambarnya cendrawasih, itu diperkenalkan kepada anak. Ini loh ada makanan enak dari Jawa Barat, ini loh ada khas batik dari Papua, jadi bukan banyak batik A, batik B, batik C, fashion show. Jadi kearifan lokal tuh memperkenalkan boleh Bapak dan Ibu, tapi bukan berarti itu produk akhirnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau panen karya, sekali lagi P5 yang ada sekolah yang misalnya, saya memperlihatkan hasil akhirnya. Misalnya tadi bentuknya poster, bentuknya drama,
mau berbagi dengan apa dimensi yang syarat dengan dimensi ya, artinya tetap mengedepankan dimensinya, bagaimana mengajak kita untuk tidak membuang sampah sembarangan, itu artinya dimensi yang terkandung adalah akhlak terhadap alam dan sebagainya, silahkan berbagi itu disekolahkan, mau dalam bentuk panen karya ataupun sederhana. Saya suka ngomong gini, kalau kantongnya tipis, jangan adakan panen karya. Tapi kalau kantongnya Bapak Ibu cukup tebal, silahkan. Kalau yang swasta biasanya mau berbagi. Dan yang berbagi, salah satu swasta, waktu itu saya pernah ke salah satu, itu yang berbagi bukan sekedar hasil jadi yang berhasil. Ada berbagi tentang kegagalannya, tapi dia tahu gagalnya di mana, apa yang harus dilakukan. Jadi menganalisis kegagalannya dia, tetap dimensinya. Misalnya dia kasih tahu ini saya buat ini, tapi gagal nih Bapak dan Ibu, tapi saya tahu kegagalannya, saya akan perbaiki misalnya. Atau tidak perlu, maksudnya saya akan memberitahu kegagalannya sebelah mana. Cukup itu, it's okay. Jadi bukan sekedar produk jadinya, tapi bahwa produk gagalnya juga bisa ditampilkan. Gitu. Jadi best practice itu bukan cuman yang berhasil, tapi sebetulnya yang belum Gagal juga. berhasil juga sebetulnya wajib dibagikan ya Bu ya, apalagi misalkan proyeknya tadi terkait menanam pohon, ada yang berhasil berbuah, ada yang enggak gitu. Setelah dianalisis, oh ternyata ada langkah yang salah, atau oh ternyata saya keliru Kurang pupuk, seperti atau itu. kurang nyiram, atau kebanyakan nyiram nyiram. itu Ya. iya, kalau berlebihan juga kan nggak berhasil gitu ya Ya. Bu. Seperti itu Ada, betul. Berarti ada tergambar refleksi diri ya terhadap anak gitu. Dengan menganalisis kegagalannya, masih berhubungan dengan dimensinya. Itu ada nalar kritisnya yang kita bangun dalam hal itu. Karena kan output Bapak dan Ibu dimensi ya, sekali lagi dimensi, elemen subelemen. Bukan, oh produknya bagus loh. Nanti takutnya anak-anak jadi berlomba-lomba untuk membuat produk yang bagus. Iya. Bukan dimensi yang ditingkatkan. Dimensinya malah lupa ya Bu ya. Lupa ya. Oh bagus loh. Oh enak makanannya. Tapi lupa nih dimensinya. Padahal kadang-kadang hal-hal yang tadi membuat tidak berhasil itu bagus diinformasikan supaya next orang yang akan melakukan hal yang sama itu jadi ingat gitu. Oh, nggak boleh begini, makanya harus begini, begitu ya Bu ya. Jadi Itu informasi. kadang hal yang membuat gagal itulah yang bisa jadi pelajaran lebih banyak mungkin ya, jangan begitu. Iya, justru itu kegagalan itu focusing untuk oke, bisa jadi dengan itu dia belajar lebih kreatif, lebih bernalar kritis, mungkin analisanya yang kurang kemarin, waktu saat menganalisis kurang di mana, meningkatkan lagi hal-hal dimensi. Oke. Oh, bertambah nih pertanyaannya. Banyaknya P5 nih. Iya. Apakah semua tema P5 harus diselesaikan dalam satu fase atau satuan pendidikan bisa memilih yang relevan? Ini tadi udah dijawab ya. Sesuai kebutuhannya. 1 tahun yang sama itu harus tema berbeda. Tadi saya bilang. Jadi kalau di 1 tahun yang sama itu temanya harus beda. Tahun berikutnya silahkan diulang sesuai dengan kontekstual yang konteks daerah ya, konteks satuan pendidikan. Jadi saya contohkan bahkan di depan, saya bilang kalau ada sekolah yang tanya, Bu di tema bangunlah jiwa dan raga saya itu banyak banget kontekstual di daerah saya itu masalah. Saya punya masalah banyak di jiwa dan raga. Jadi saya mau ngambil bangunlah jiwa dan raga di tahun-tahun berikutnya. Tahun ini diambil 1, tahun depan ambil 1, tahun depan lagi masih dibahas. Tapi intinya 1 tahun yang sama harus berbeda, berapapun minimalnya. Berikutnya silahkan, terserah Anda. Berikutnya terserah Anda. Terserah Bapak Ibu, sesuai dengan konteks kebutuhan daerah ya. Jadi benar-benar ada yang mengambil dari, ada satu sekolah yang mungkin bangunlah jiwa dan raganya masalah banget ya. Baik kesehatan maupun secara mental, udah
Waktu itu dia sebut beberapa di saya, tentang rokok, tentang bullying, tentang kekerasan seksual, satu lagi tentang apa gitu, ada beberapa case gitu yang mau dibahas satu persatu, silakan. Itu namanya benar-benar kontekstual, sesuai dengan prinsip tadi di atas, adalah utuh gitu ya, holistik, kontekstual, ambil prinsip yang kedua, 3 pusat pada peserta didik, dan terakhir yang inquiry ya, berarti harus mencari menjelaskan apa tuh tadi prinsipnya, kenapa saya jadi lupa. Prinsip, ada 4 prinsip tadi yang Bapak Ibu, harus eksploratif, punten, tiba-tiba lupa. Jadi eksploratifnya yang dikuatkan, berpusat pada peserta didik, kontekstual, dan holistik. Jadi kalau konteksnya butuh, di sekolahannya butuh, tema berulang, dan memang itu yang mau dikuatkan. Ada lagi yang tadi di pertama saya bilang, sekolahnya mau ambil bahkan dimasukkan ke dalam visi misi di KOSP-nya untuk toleransi. Artinya dia ngambil yang bangunlah jiwa dan ambil yang Bhinneka Tunggal Ika untuk bagaimana mentoleransi antar suku, ras, dan sebagainya. Oh iya, saya lupa tadi ngomong. Ini mungkin kecil, tapi banyak sekali kesalahan di tema kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika, Bapak dan Ibu. Tolong dibaca lagi. Bapak Ibu kalau mau bahas keragaman, baju, tentang apapun yang terkait kearifan lokal, budaya lokalnya Bapak dan Ibu, bicara ngaben, bicara makanannya, tariannya, khas dengan dengan kearifan lokalnya, terus batiknya, itu tolong bahas di kearifan lokal. Jangan bahas itu di Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mungkin dibaca lagi deskripsi, makanya tadi saya bilang, tolong baca lagi deskripsi. Bhinneka Tunggal itu tuh membahas tentang anti kekerasan dan mengedepankan perdamaian. Jadi kalau ekstremisme, untuk anti kekerasan, perdamaian antar suku, ras, agama, dan lain-lain, bahas silahkan di Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan terbulak ya. Sering nih terbulak, keragaman tarian dibahas di Bhinneka. Mungkin karena namanya ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda bab satu. Tapi tolong baca deskripsinya, karena 2 hal yang berbeda. Titip ya, titip Bapak Ibu, karena sering sekali nih saya nemuin di beberapa sekolah salah tema. Salah. Iya betul Bu, jangan-jangan terdistraksi dengan Kalimat. istilah Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini dipahami gitu ya Bu ya, gitu. Jadi berbeda tapi tetap satunya ke arah anti perdamaian, toleransi, bagaimana menghilangkan intoleransi antar suku dan segala macam. Ke sana, suku, ras, dan agama, Bhinneka Tunggal Ika, tapi ke arah toleransi, yang anti kekerasan dan perdamaian, mengedepankan perdamaian. Tapi kalau keragaman budaya dan sebagainya, mau bahas kearifan lokal ya, terkait lokal ya, bagaimana batik Papua, kenapa ada cendrawasihnya, kenapa batik Cirebon pakai megamendung, kenapa harus awan ya, kenapa nggak awan yang lain, kan ada filosofis di baliknya. Nah, bahas filosofisnya, bukan sekedar keragamannya. Iya, betul. Jadi kalau mau terakhir ada fashion show, tapi ada histori yang diceritakan gitu ya Bu ya. Historinya tuh kasih tahu. Siapa tahu kita bisa ngasih tahu nih ada makanan yang lebih enak daripada burger gitu. Nggak kalah enak daripada burger, kasih tahu. Iya. Begitu. Baik. Ini dari Bu Rini Herlina. Dalam struktur kurikulum SMA, penerapan P5 berjumlah 486 JP di fase E. Misalkan akan diterapkan sekolah dalam 3 tema selama 1 tahun, apakah jumlah JP-nya harus 486 atau boleh kurang? Ini tadi di depan sudah saya kasih tahu, nggak boleh ditawar. Mohon maaf, karena bunyinya adalah struktur itu adalah Kepmendikbud. Kecuali ngomongnya sama Mas Nadiem. Mas Nadiem boleh dikurangin nggak? Keputusan Menteri Bapak dan Ibu sudah menjadi keputusan Kepmen, namanya keputusan Menteri, untuk
struktur. Jadi struktur itu tolong jangan dikurangi. Gitu. Kalau Jelasin. kalau ditambah silahkan. Itu struktur minimal ya Bapak dan Ibu. Kan ada yang bilang bahkan SMK karena JP itu sebaiknya tidak dikurangin. Kalau di struktur yang internal, yang mapel, itu kan kadang-kadang Bu kalau mau nambah silahkan, tapi kembalikan ke sekolahnya apakah sanggup untuk menambah atau tidak. Kalau tidak mau ditambah maka lakukan yang minimal. Nah kalau P5 sebaiknya lakukan yang sama saja. Jangan kalau ditambah nanti bingung. Bingung. Makanya tadi pertanyaannya boleh kurang nggak gitu, berarti kan berpikir Jangan ya. 486 gitu ya Bu ya, sudah banyak gitu. Sesuai struktur, tidak boleh dikurangi, sesuai struktur di Kepmen. Ya, karena ini keputusan Menteri, Bu Rini, jadi tidak boleh dikurangi, boleh nambah gitu. Nah, ini pertanyaannya mirip nih, bagaimana Implementasi konkret konkretnya terkait nilai. Tadi ya Bu ya, tadi yang sudah dijelaskan. profil pelajar Pancasila tidak kalau sudah terintegrasi. Oh, kok ini benar nih, profil pelajar Iya. Pancasila yang terintegrasi dengan udah benar ya, bukan P5 ya, profil Iya. pelajar Pancasila. Kalau di dalam intra Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan penilaian asesmen. Karena sudah terkonsentrasi di P5. Beda nih ya, P3, P5. Apa sih? Disingkat supaya gampang ya, profil pelajar Pancasila dan project. Kalau profil pelajar Pancasila itu tidak wajib masuk ke modul ajar ataupun RPP Bapak dan Ibu. Tidak wajib contohnya. Karena kalau kita bicara modul ajar ataupun RPP tadi yang Bapak Ibu lakukan di pembelajaran dan asesmen, ini sebenarnya pembelajaran dan asesmen ya. Itu additional, artinya yang wajib itu adalah tujuan, yaitu diambil dari TP kan Bapak dan Ibu. Kemudian langkahnya menuju TP-nya, kemudian asesmennya menuju TP-nya. Apakah profil pelajar Pancasila wajib? Tidak wajib diintegrasikan, tapi jika diintegrasikan, maka tidak perlu diakses. Oke, baik. Hanya tergambar di dalam aktivitasnya, jangan cuma ditaruh ya. Kadang-kadang ditaruh aja nih. Ditaruh tapi tidak tergambar, ngambilnya mandiri misalnya, ngambilnya ada beberapa tapi tidak tergambar di aktivitasnya. Jika memang diambil, tolong tergambarkan itu di dalam aktivitas pembelajarannya. Di mana letaknya dia? Di mana letak nalar kritis yang Bapak Ibu minta? Misalnya anak diminta Bapak Ibu menaruh nih di modul ajar ataupun RPP profil pelajar Pancasila nalar kritis. Aktivitas mana yang Bapak Ibu bisa mengembangkan nalar kritisnya si anak. Itu harus tergambar di dalam aktivitas, jangan sekedar ditaruh. Ada yang jangan lakukan cocok logi ya Bapak dan Ibu. Mentang-mentang ada kerja kelompok, taruh gotong royong. Tiba-tiba ada melakukan pekerjaan sendiri, misalnya Bapak Ibu ngasih tugas mandiri, tugas per individu, oke, karakternya mandiri. Enggak, tapi memang jika Bapak Ibu mau ngambil itu di dalam modul ajar, itu niat berarti Bapak dan Ibu. Saya mau mengembangkan ini di dalam, misalnya tadi salah satunya, misalnya Bapak Ibu di project tadi, anak belum terlihat ya, kerjasamanya misalnya Anita. Profil pelajar Pancasila kerjasama kolaborasinya, misalnya itu belum bisa terlihat di gotong royongnya di project. Itu bisa dibantu di intra Bapak dan Ibu sebenarnya. Kan profil Pancasila ada 4 cara ya. Jadi dibantunya bukan cuma di project, tapi bisa juga diintegrasikan ke intra. Misalnya Anita deh tadi saya belum bisa kerjasama, kelihatan nih di project. Di intranya juga berikan aktivitas yang melibatkan si Anita ini untuk bisa bekerja sama dengan temannya supaya terbantu nih, terintegrasi di intranya, di penguatannya juga terbantu. Namanya juga penguatan ya. Integrasi dikuatkan di proyek, kemudian bisa jadi budaya sekolah. Jadi P5 itu sebagai penguatan gitu ya Bu ya, jadinya namanya proyek penguatan. Betul, proyek penguatan P3 gitu. Sementara P3-nya bisa terintegrasi di intra,
supaya itu lebih apa ya? Lebih Mengembangkan lagi, lebih bisa membantu lagi anaknya untuk mencapai profil pelajar Pancasila sebagai syarat sesuai, kelulusan. ya, sesuai dengan dimensi yang diharapkan. Baik, ini wah ternyata kita nggak bisa membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya langsung karena waktunya sudah habis. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin nanti panitia akan nge-share ke Bu Anita dan Pak Yusri ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Begitu. Baik, Bapak dan Ibu peserta, juga narasumber Pak Yusri dan Bu Anita, terima kasih banyak.